Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ammar riya'u fa huwa syirkul khafiyyu wa huwa ahadus syarikaini wa dzalika talabuka manzilatan fi qulubil khalqi tanala bihal jaha wal hishmata wa hubbul jahi minal hawal muttaba'i fa fihi halaka aksarun nasi. Wa ammar riya'u bantining riya teroyalem kepengen dipuji oleh orang lain, itu namanya riya. Wa ammar riya'u bantining riya fahuwa maka tining riya asyirku paneka syirik al-khafiyyu sesamar. Al-khafiyyu sesamar. Jadi riya itu merupakan kesyirikan yang samar ya. Karena riya itu merupakan hal yang kepengen dipuji oleh sesama manusia. Wa huwa bantining riya ahadus syarika ini panika salah setengah dua syirik. Jadi syirik ada dua. Di antaranya adalah riya. Riya merupakan syirik yang khafi atau syirik yang samar. Wa dzalika bantining ka disa'asalaria kala buka manzilatan panika nyariana sampean manzilatan ke pangkat fi qulubi khalqi ini dalam banyak-banyak nama makhluk. Jadi riya itu bisa melekat pada seseorang apabila orang itu mencari pangkat di dalam hatinya sesama makhluk. Kepengen dipuji oleh orang lain, kepengen disanjung oleh orang lain, itu yang menyebabkan seseorang riya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan kemudian tujuannya untuk agar supaya dipuji oleh orang lain atau dipuji oleh sesama makhluk, itu kategorinya adalah riya. Sementara riya merupakan syirik yang samar. Jadi bagian kedua dalam rangka menjaga hati, menjaga maksiatnya hati, agar supaya hati kita tetap suci, tetap bersih, maka kita harus selalu menjaga dari sifat riya, sifat yang kepengen dipuji oleh orang lain atau kepengen dipuji oleh makhluk. Litana bihal jaha, litana biha sopaja ngaule sampean biha kalaban manzila al jahada keagungan. Jadi tujuannya riya, sifat riya itu bisa melekat pada seseorang itu apabila bertujuan mencari pangkat untuk ditanala bihal jaha, agar supaya mendapat kemuliaan dengan mendapatkan sebuah pangkat. Terus dia pengurus makle mulje kasih lain. Nah itu termasuk riya. Begitu juga kepengen pangkat-pangkat yang lain ya, pengen kekuasaan makne yang disegani, makne kata audisi, itu termasuk bagian dari dia. Ini sulit ya, karena nggak mungkin nampak, karena urusan hati. Ini yang tahu dirinya sendiri, apa riya apa enggak, itu yang tahu dirinya sendiri. Cuman orang lain itu tahunya ada ciri-ciri, cuman ya ada ciri-cirinya. Benar dan tidaknya itu yang memastikan dirinya sendiri. Nah, orang lain hanya tahunya dengan cara mengetahui ciri-ciri seperti itu. Wal hikmata benekatolusi. Jadi tujuan untuk mendapatkan sebuah pangkat ini penyebabnya ya. Penyebabnya riya itu mencari pangkat agar supaya mendapat sebuah kemuliaan atau malih dipuji oleh makhluk.
oleh manusia. Kemudian yang kedua agar supaya disegani. Wahubul jari. Wahubul jahi bantining lebur. Al jahi keagungan, kepengen dipuji, senang dipuji orang lain atau semua makhluk minal hawa, panika hawa nafsu. Ini muncul dari hawa nafsu. Jadi muntero emosi teroyana makon orang lain dengan tidak sadar kita sudah kalah dengan nafsu. Nah, sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW, perkara yang paling berat itu memerangi hawa nafsu. Perkara yang paling berat itu memerangi hawa nafsu. Kemudian yang dianggap hijrah itu dari hal yang tidak baik menuju ke yang baik. Tahun lalu tidak ada pengajian, sekarang ada pengajian. Tahun kemarin tidak berbuat baik, tidak bersedekah, tahun sekarang bersedekah. Itu namanya hijrah. Tapi kalau berperang dengan hawa nafsu itu beda. Itu sangat berat ya. Perang dengan nafsunya sendiri itu sangat berat. Seperti halnya di saat perang Badar. Waktu perang Badar, perang Tabuk ya, itu perang yang sangat dahsyat. Perang Tabuk, perang yang sangat dahsyat. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah, ada perang yang lebih besar dari itu. Perang apa? Perang melawan hawa nafsunya sendiri. Perang bernafsu sendiri. Wahubul jahi bantining lebur, al jahida keagungan, kepengen seneng poci, seneng ialem kon orang lain minal hawa, panika bagian dari hawa nafsu. Al muttabai se norok ya, al muttabai se etorok, al muttabai se etorok. Wa fihi ban kalaban sebab lebur kalaban seneng poci makhluk kata boy poci orang lain. Ada kamarosak aksarun nasi ponapa pasera kabunyaan manusia. Ada kamarosak pasera aksarun nasi kabunyaan manusia. Fama ahlakan nasa illan nas. Fama ahlakan nasa illan nasu. Fama ahlakama kata marosak an nasa dek manusia illan nasu angin manusia. Jadi tidak ada yang bisa merusak manusia kecuali sesama manusia. Tak ada yang merusak manusia kecuali manusia itu sendiri. Wahyu tidak ada yang bisa merusak wahyu kecuali wahyunya sendiri yang merusak. Kenapa? Karena wahyu manusia atau yang lain juga seperti itu. Tidak ada yang bisa merusak manusia kecuali manusia itu sendiri. Hewan tidak mungkin hewan merusak manusia. Kenapa? Karena hewan itu tahu batas. Yang tidak tahu batas adalah manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Dengan sebab hawa nafsu orang itu bisa rusak, bisa jelek. Yang asalnya tidak riya menjadi riya karena mengikuti hawa nafsu, keinginan agar supaya dipuji orang lain. Made kocak hebat, made kocak pintar, made kocak ganteng. Itu ya. Itu termasuk bagian dari mengikuti hawa nafsu. Siapa yang merusak? Dirinya sendiri, manusianya sendiri ya. Gak mungkin makhluk hewan gak mungkin merusak. Kenapa? Karena hewan tahu batas. Tidak mungkin berlebihan. Kalau masa katakan manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna apabila menggunakan akal sehat. Fama ahlakan nasa illan nasu. Tidak ada yang bisa merusak manusia kecuali manusianya sendiri. Falau ansofan nasu maka lamun adil pasera manusia hakikatan idem hakikatan la alimu yaktene pada oning pasera manusia anak saroma jer samkuna kabenyan bereng kabenyan mahum setining manusia
fihi dalam minal ulumi dalam minal ulumi dari banyak-banyak ilmu ibadah tiba banyak-banyak ibadah fatlan keutamaan atau berlebih-lebihan amalin adati dari banyak-banyak amal adat. Apabila manusia itu adil secara hakikat ya, adil secara hakikat, maka banyak manusia, kebanyakan manusia itu pasti aneh, pasti aneh. Apabila manusia itu berlaku adil, adil secara hakikat dengan yang sebenarnya. Selain banyak manusia yang alim wal ibadah, dan banyak yang melakukan ibadah. Sekarang kenapa kok masjidnya besar, masjidnya bagus, jemaahnya sedikit? Karena rasa keadilan secara hakikat itu tidak muncul. Keadilan yang secara hakikinya, yang ada hanya keadilan secara formalnya saja, formalitas saja. Dan pada saat sekarang apa maknanya dari seluruh pengajian? Karena muncul sebuah keadilan hakikat. Wal ibadah tafadlan ala marin adati, seperti itu. Anna la'at falau ansofan nasu hakikatan la'alimu anak sawamahum fihi minal ulumi wal ibadati fadlan ala marin adati, mendapat keutamaan dari beberapa amal adat. Laisa yamiluhum paneka tade, laisa yamiluhum paneka tade senare ke manusia alaiha atas banyak-banyak amal illa mura'atun angin riyakna manusia. Otabo banyak ikut pengajian, tapi karena apa? Kepengen dipuji, kepengen ialem, terus masuk akal YouTube. Itu beda lagi ya, beda lah. Kalau tujuannya itu bisa menyebabkan si biasa nampilnya orang alim, tak ada orang karena sia-sia belajarnya, sia-sia. Tapi kalau niat belajarnya niatnya ngaji lillahi kalimatillah, ini dengan niat untuk menjunjung tinggi kalimat-kalimatnya Allah. Wahia bentin riya muhbitatun paneka alat beraki, muhbitatun alat beraki bisa menghapus lil akmali banyak-banyak amal. Jadi riya itu bisa menghapus kebaikan amal beberapa kebaikan. Jadi orang yang riya maskela bojeng aja maaf masjid bojeng ngaji bojeng ibadah bojeng maca rotibul haddad bojeng kabombolan setiap malam Jumat, tapi masih ada sifat riyaknya terroyal, maka pengen dipuji, pengen dia sanjung oleh orang lain, itu bisa terhapus, bisa hilang gitu. Hanya yang didapat kecapean. Kama warada, ini contohnya sesuai dengan sabdanya Nabi. Kama warada akati kodam warada seampun datang fil khobari dalam hadis, fil khobari dalam hadis annas syahida saum guna orang semate syahid yuk maru panikai parenta, yuk maru panikai parenta ada orang semate syahid. Yuk maru panikai parenta bihi dan orang semate syahid yaumal kiamat, hari kiamat ilan nari dan masuk neraka. Biasanya orang mati syahid masuk surga. Ini ada salah satu sahabat Nabi yang ikut berperang kemudian meninggal dunia di saat perang, itu diperintah masuk neraka. Fayaqulu maka matur orang yang mati syahid, ya Rabbi tu pangeran, tu ya Rabbi tu pangeran, ya Rabbi
istushhitu ampon epamate syahid kaula fi sabilika dalam agamana ajunan pangeran. Dalam agamana ajunan pangeran. Komplain ke pangeran. Ketika orang yang mati syahid itu diperintah masuk neraka, yang mati syahid komplain. Bagaimana mungkin saya masuk neraka? Saya mati berperang di jalan Allah. Itu jawabannya kepada Allah. Kemudian dijawab oleh Allah. Fayaqulu Allahu, maka jawab basira Allah Ta'ala, bal aratta ayyuqala fulanun saja'un. Bal aratta balik ngarepaki beunah ayyuqala dak kudu kocak fulanun fulan saja'un bengan. Ternyata di saat ikut berperang bersama Nabi, hanya ingin dibilang bengalan, terwek kocak bengalan, sehingga meskipun mati dalam berperang tidak masuk surga. Bisa dipahami? Karena orang perangnya boleh hanya yang lain. Jadi jangan sampai memang sulit ini prakteknya yang sulit untuk menghilangkan sifat riya dalam hati kita. Karenanya mulai saat sekarang kita belajar mempraktekkan agar supaya kita tidak terlintas dalam hati kita, atau kalau sudah terlintas terlanjur ada dalam hati itu kita hilang sifat riya, sehingga tidak masuk kategori yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ada salah satu sahabat yang mati syahid kemudian dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena riaknya kepengen dibilang atau bengan saja'un. Wa qad qila dzalika manungkung kuwi kocak dzalika sabariya jeria ya. Wa dzalika bantiling sabari jeria ajruka beri senabana atau bagian yang pahalanya. Berkata dikaban ketika bisa kasebut yuqalu kocak akhirina alimi dan orang alim, wal haji ban orang haji, wal qari ban orang ahli Qur'an. Begitu juga bukan cuma tertentu kepada orang yang mati syahid. Orang yang alim juga bisa tidak. Kenapa? Karena ngajinya tingkulana mulai kocak ustaz atau ustaz. Beda sudah. Itu sudah muncul yang namanya jadi harus dihilangkan niat ngaji untuk dihilai kalimatin junjung tinggi kalimatnya Allah. Wal haji dan juga orang haji entar ke Mekah yang terus kocak haji dia perjung asam perjeng yang orang terus kocak asam perjeng ahli ibadah terus kocak ahli ibadah ya sia-sia ibadahnya sia-sia. Wal qari dan juga ahli Qur'an nyaman suarana bentar akori yang bentar aku yang terus dipuji oleh orang lain ya sia-sia, pengetahuannya sia-sia, tidak ada artinya. Wa amal wajibu untuk riak dulu bagian riak yang masih belum dipaham silakan.